Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hamdan syukur lillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya hingga pada saat ini kita masih dapat merasakan nikmat yang telah diberikannya. Salawat dan salam marilah sama-sama kita hadirkan kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin jemaah qiyamul lail rahimakumullah. Di hadapan kita bersama telah hadir Al-Ustaz Profesor Dr. Insinyur Haji Basyaruddin yang akan mengisi majelis pada malam hari ini. Untuk itu, mari sama-sama kita buka majelis ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz kami dengarkan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Huwa alladhi anzala al-Qur'an hudan lin-nas wa hudan lil-muttaqin. Huwa shifaa'un wa rahmatun lil-mu'minin. Basyiran wa nadhiran. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, jemaah salat Isya yang dilanjutkan dengan salat tarawih kemudian diiringi tausiah pada awal Ramadan 1433 Hijrah malam ini. Mari kita renungkan sambil memuji Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Kuasa, yang Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Pemelihara, dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Puji yang dimaksud adalah sebagai ungkapan rasa syukur atas segala limpahan nikmat dan rahmat-Nya, baik nikmat dan rahmat Allah yang di dalamnya ada unsur ikhtiar kita, maupun nikmat dan rahmat Allah yang kita terima tanpa ada unsur ikhtiar yang kita lakukan. Di antara nikmat dan rahmat yang diberikan Allah kepada kita ada yang kita syukuri, dan juga mungkin ada juga yang kita lalaikan. Bahkan mungkin ada juga yang kita kufurkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan Ramadan
dari orang-orang yang tidak bersyukur atau terhindar dari sifat kekufuran, karena itu adalah pintu azab Allah Subhanahu wa taala. Dan tergolong kepada orang-orang yang bersyukur, karena syukur itu adalah pintu nikmat dan rahmat Allah berikutnya. Seiring dengan itu, salawat dan salam mari kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk pengikut beliau yang setia hingga akhir hayat kita. Dengan demikian, mudah-mudahan kita termasuk kelompok yang akan mendapatkan syafaat beliau dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, masih terdengar seolah-olah Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Mawjud, Subhanal Malikil Hayy alladzi la yamut wa la yamut wa la yafutu abada. Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ramadan dan Syawal 1432 Hijrah yang lalu masih terbayang-bayang, tapi itu sudah kita jalani setahun yang lalu, dan alhamdulillah suatu nikmat yang diberikan Allah, kita masih sampai Ramadan 1433 Hijrah. Inilah salah satu di antaranya nikmat dan rahmat yang diberikan Allah tanpa ada ikhtiar kita. Di awal tadi saya sebutkan, karena dulu ada yang bertanya, apa ada nikmat yang tanpa ikhtiar? Oh banyak, lebih banyak yang tanpa ikhtiar kita ketimbang kita ikhtiar. Banyak orang yang sakit, termasuk di tetangga saya sana, berobat ke sana kemari tak bisa selesai, tak bisa diikhtiarkan untuk mendapatkan Ramadan ini. Alhamdulillah kita sampai. Ini kalau direnungkan ini menetes air mata. Sampai kita Ramadan ini, alhamdulillah. Nah, kalau sudah sampai, kenapa rupanya? Ada beberapa catatan saya. Pertama, bagaimana kita merespon kehadiran Ramadan ini? Salah satu hadis Rasul mengatakan, tadi yang disinggung oleh Ketua Badan Kemakmuran Masjid, Rasul mengatakan, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala niran. Respon. Gimana respon? Siapa yang bergembira, senang, sukacita dengan datangnya Ramadan, maka kata Rasul, diharamkan Allah jasadnya dari api neraka. Ini kan macam statement kita sederhana. Nah, kalau gitu kita senang-senangkan saja. Tidak bisa. Tak bisa dibuat-buat senang. Oh, karena senang maka kita respon dengan besok kita bikin keyboard di depan masjid. Senang. Kan sekarang orang kalau senang kan begitu kan. Ada akikah anaknya. Akikah ini sunnah Rasul. Karena senang sekali. Pagi akikah sampai sore akikah, malam pakai keyboard. Itu senang. Kenapa? Gembira. Bukan gembira yang seperti itu yang dimaksud oleh hadis ini. Tahu kita apa yang kita gembirakan. Kadang-kadang kita bergembira ini tak tahu kita apa yang kita gembirakan. Akhirnya apa? Susah. Banyak itu di kampung-kampung yang mungkin tidak di sini.
Karena menggembirakan anaknya pesta, sewa keyboard 5 juta, sewa pelaminan 15 juta, karena senang ini anak mau pesta. Setelah itu apa? Dikejar tukang kredit. Kan senang, tapi senang membawa sebuah penderitaan. Seolah-olah ketika tampilan pada hari pesta itu dengan baju pernak-pernik, dengan pelaminan yang luar biasa, dengan keyboard yang macam-macam tampilannya, kita merasa gembira. Tapi setelah itu, ini perlu saya sampaikan juga karena banyak sekali terjadi di tengah-tengah masyarakat. 3 hari kemudian datanglah tukang tenda menagih hutang, tukang pelaminan menagih hutang, dilihat amplop isinya 1000, bahkan ada yang kosong. Kejadian Pak, dekat rumah saya, di sini barangkali tak ada. Saya bilang jangan. Berapa antaranya Bu? 10 juta. Buat cara 10 juta kalau mau kan. Apalah masalah. Oh tidak, tak keren, tak sesuai dengan tren saat ini. Akibatnya apa? Menukik di dalam hutang, kiri kanan, muka belakang, atas bawah. Gembira itu? Nah ini hati-hati. Nah dalam respon Ramadan ini, sebagaimana hadis yang disampaikan tadi, gembira kita karena kalau tahu kita apa-apa isi Ramadan itu. Kalau tak tahu kita isi Ramadan itu, bagaimana kita bergembira masuk ke dalam? Inti Ramadan itu pertama puasa siang hari, berpuasa. Kalau tak puasa, nah inilah muncul 2 hal, 2 kelompok manusia. Satu gembira karena tahu dia hikmah Ramadan itu. Yang kedua, dia merasa tersiksa dengan hadirnya Ramadan. Kacau kan Ramadan ya, tak bisa lagi merokok siang hari. Masuk Ramadan menjadi yang neraka, tak bisa merokok siang hari. Begitu buka puasa langsung pasang itu 15 batang sekali isap. Minum air sedikit, masuk. Ijtima Majelis Ulama di Cipasung tanggal 28 Juni sampai tanggal 2 Agustus. Tidak ada lagi khilaf bahwa yang namanya nikotin hukumnya haram. Waktu di Padang Panjang masih ada perbedaan. Tapi ini bulan nikotin hukumnya haram, baik dalam rokok maupun dalam permen. Ini manusia Yahudi pandai kali ini, pintar otaknya. Dalam orang rokok, kan hebat kali di kampanye anti rokok, baik negara di Eropa, Amerika dan sebagainya, anti rokok. Kita buat saja nikotin itu diekstrak, masukkan ke dalam permen ada ini. Ya, supaya tetap tergantung sistem sarafnya itu. Salah satu punca sarafnya itu duduk senyawa nikotin di situ sehingga orang itu tergantung. Nah itu sudah ijtima ulama, hukumnya sudah diharapkan. Ini sekedar informasi. Nah, puasa itu berat. Kalau ada orang bilangkan puasa itu ringan, siapa bilang ringan? Tak makan, segala sesuatu yang biasa kita lakukan siang hari, makan, minum, bekerja dan sebagainya. Di bulan Ramadan makan minum sebagai sumber energi diputuskan. Siapa yang bilang ringan? Tidak ringan, berat. Buktinya berat kalau sudah jam 4 atau jam 3 mulai lagi. Apalagi jam sekarang ini Medan suhunya kadang-kadang mencapai 36 derajat Celcius. Saya memang tidak lapar tapi haus. Ya itulah puasa. Kalau tak lapar haus, berat. Oleh karena itu perintah berpuasa ini tidak kepada semua orang. Ayat tadi
ditujukan kepada orang yang beriman. Orang beriman itu pun terbagi dua lagi. Ada orang beriman yang bertakwa, ada orang beriman tapi tak bertakwa. Coba periksa di komplek ini. Ada pak, iman tapi tak sholat ya. Ini keluar ini, keluar suaranya. Dan seharusnya keluar dari dengar yang tak sholat terus sholat besok. Puasa, tapi tak sholat. Nah, ini kan kacau. Tak duduk iman juga. Puasa tapi tak zakat. Nah maka puasa ini ditujukan kepada ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Bagaimana orang beriman? Orang yang beriman itu yang di dalam qalbunya, ya ini kita periksa masing-masing, ada keyakinan kepada adanya wujudnya Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifat-sifat yang tercakup dalam la ilaha illallah. Ada keyakinan itu. Kalau tidak ada keyakinan itu, tak ada iman itu. Makanya sekarang ini orang tak takut lagi. Jadi korupsi pun, koruptor pun terhormat ya Pak. Heran juga saya ya. Koruptor keluar datang ke Medan. Wah ini lulu kan juga. Wah ini aneh juga lah dunia ini saya pikir. Kenapa? Masih ada sisa uang korupsi itu, masih dia tetap berstatus orang kaya banyak duitnya. Subhanallah. Maka di dalam ijtima' ulama itu, kita sudah Bapak dengar, bahwa koruptor itu tidak cukup dengan hukum yang selama itu. Maka segala hartanya yang tak bisa dipertanggungjawabkannya sudah difatwakan itu adalah harta negara, itu wajib disita. Mudah-mudahan pemerintah berani atau tidak, karena antara menyita dengan disita ini kurang lebih sama ini. Wajib disita. Ya cobalah kita pikir-pikirlah, 1 triliun duit. Misalnya saya punya uang 1 triliun, dari mana datang? Tangkap di ujung bumi sebelah sana, di bawah, dari bawah bumi ditangkap. Biaya penangkapannya 10 miliar, divonis 4 miliar, masih ada 996 miliar lagi keluar lagi. Jadi orang kaya terhormat dengan masyarakat. BKM kalau membuat proposal sampaikan sama dia dengan mudah, dia mengasihkan 10 juta. Ini, kan begitu kan? Mas, sehingga terhormat dengan masyarakat. Padahal itulah yang membuat sengsara banyaknya fakir miskin termasuk itu. Sampai hari coba kita berjalan dari sini ke arah ke daerah Sumatera Barat, soalnya jalan gitu. Saya pernah sampaikan ke gubernur, masih pada saat itu gubernur dia belum lagi sebagai tahanan. Macam daerah belum merdeka. Dari sini ke Aceh, lewat Berandan. Begitu masuk Aceh ke sana, macam bukan aspal, lurus. Berangkat dari sini habis sholat isya, naik bus. Begitu terbangun sudah subuh, tak terasa goyang jalan, hanya belok mobil. Begitu masuk Indonesia, begitu masuk Sumatera Utara, mulailah goyang. Kenapa itu? Itulah sebabnya. Nah, beriman yakin. Mengapa itu terjadi? Karena ada keyakinan kepada Allah yang belum dulu sebagaimana mestinya, dengan kata lain tauhidnya belum tepat. Apalagi yang kedua, ada keyakinan bahwa malaikat hadir di samping malaikat. Ini ada malaikat, sekian banyak malaikat yang mencatat, kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun.
mengetahui apa yang kita kerjakan. Yakin itu. Kalau yakin itu tak lagi kita berbuat macam-macam. Tapi kalau tak yakin dan seterusnya sampai kepada yang namanya takdir, qada dan qadar, semuanya akan ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Ada keyakinan yang demikian dalam qalbu itu, itulah kalau kita ibaratkan sentral processing unit yang mengendalikan respon-respon yang. Nah, kalau itu katakan iman sebagai landas seperti ini, meja ini. Di atas iman inilah tumbuhnya sikap yang kita sebut dengan takwa. Ini takwa, tumbuh ini iman, ini takwa. Apa itu? Melaksanakan segala yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala yang dilarang Allah Subhanahu. Ini ini saya ibaratkan takwa. Pertanyaannya, kalau iman tak ada, bisa duduk takwa di sini? Tak bisa. Ya, tak bisa. Oh, ada juga yang buat baik, tapi tidak landasannya dengan iman. Itulah makanya. Ini sekarang kita balik sana sini mampu untuk jadi apa namanya, sedang berpacu untuk menjadi orang nomor satu di Sumatera Utara. Iman kan landasannya itu tidak bisa dipastikan. Jadi kalau iman tak duduk seperti meja ini, kalau mereng, taruhlah ini jatuh. Di atas iman itulah duduknya takwa. Maka di ujung ayat la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Nah, siapa yang bisa merespon Ramadan? Adalah orang beriman dan bertakwa. Beriman saja, kalau tak bertakwa tak bisa nih. Makanya tahu sekarang kita kalau ada banyak di jalan nanti kita lihat fast food, asam rokok, minum makan di warung dan sebagainya. Tahu sekarang kita, orang Islam ya, dia Islam. Masih diakuinya Allah itu Tuhan saja. Tapi takwanya ada? Tidak. Tidak ada takwa di dalam sifat. Di dalam diri tidak tumbuh sikap takwa. Nah, orang yang di dalamnya ada unsur-unsur keimanan dalam qalbunya. Nah, inilah yang kalau disebutkan nama Allah, diingatkan ayat-ayat Allah, respon dia gemetar hatinya, seperti proses resonansi dalam ilmu fisika. Satu benda bergetar, maka benda lain turut bergetar. Apa itu? Maka disebutkan Allah dalam Al-Quran, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya dikatakan orang itu beriman apabila disebutkan nama Allah, diingatkan nama Allah. Wajilat qulubuhum, bergetar. Sebutkan nama Allah, sebutkan ayat Allah, teringat, ada respon. Ya. Kalau tidak ada respon, berarti ada bagian tadi, bagian CPU, Central Processing Unit, yang mengatur iman tadi, ada sesuatu yang tak beres. Sesuatu yang tak beres. Mungkin ditutupi oleh hawa nafsu, mungkin saja ditutupi oleh dosa, sehingga dosa itu menjadi enak dirasakannya. Inilah yang menyebabkan dia tidak respon terhadap. Sama dengan bola yang pernah saya contohkan. Kenapa kita bisa merasakan terang cahaya bola yang dipasang? Karena dia putih. Tapi coba sama-sama kita cek hitam, gelap. Itulah ibaratnya dosa. Cahaya yang dari luar tak bisa masuk, cahaya dari dalam tak bisa keluar ke dalam. Ini iman. Ya, iman. Nah, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, ditunjukkan kebesaran Allah. Tadi ada wisata
bisa terjadi, kami pun buat juga itu. Jadi kami ke dari sana tempat minoritas umat Islam. Jadi kan Pak, minoritas. Kalau kita di sini, kemana pun kita pergi umat Islam mudah. Sana satu masjid itu paling banyak 35 kakak Islam. Ada yang di samping masjid, di sini masjid, sebelah ternak babinya. Inilah yang kita coba membolot, kita coba membantu. Tahun 2007 kami ciptakan kira-kira 600 orang. 600 orang. Ada yang macam-macam kita, didik kita. Pak, saya bilang apa tak takut Pak? Oh Pak, ini sudah 3 tahun kami tunggu-tunggu, 3 tahun. Sejak dia syahadat sampai pintan 3 tahun. Berarti tak ada yang perhatikan. Ada lagi yang dekat di sini. Pak, Bu, aku masuk Islam umurku 17 tahun. Sekarang umurku sudah 60 lebih. Tak tahu aku sholat, sembahyang itu tak tahu aku. Masya Allah, saya pikir menetes ke mata saya. Siapa bertanggung jawab? Jadi kami sudah wisata iman ke sana. Kami namanya wisata iman. Ya. Alhamdulillah sudah sampai yang ke-6. Ini kami sekarang membangun madrasah yang tersendat-sendat. Ini saya sampaikan, siapa yang mau silakan. Yang tersendat-sendat, gurunya tak dibayar. Ada satu orang biarawan, guru Katolik masuk Islam, ini luar biasa. Perempuan dulu Katolik, sekarang masuk Islam, ialah menjadi tokoh. Ya. Nah ini fenomena. Nah kita kembali. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum iman. Apabila dibacakan ayat Allah, bertambah imanku. Ini dibacakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam. Ayat apa itu? Ada enggak bertambah rasa iman itu karena Ramadan? Kalau ada, maka duduklah iman. Ini ada indikasi. Kalau tidak, perlu diperiksa lagi di dalam. Tak bisa dokter. Ya, ini hanya kita masing-masing periksa. Tapi terapinya ya melalui ustaz-ustaz. Jangan Bapak anggap mentang-mentang ustaz yang menyampaikan, ustaz itu sudah beres, betul tidak. Ada dua yang parah ini ustaz. Ya. Kita boleh dibela-bela Pak, karena kami ustaz ya, tidak. Ada yang memproyekkan masjid itu kan Al-Quran. Alhamdulillah saya selama di Cipas jumpa saya Menteri Agama langsung berbicara, Pak Menteri, kalau dapatlah yang melakukan korup terhadap proyek pengadaan Al-Quran itu apa hukum? Langsung saya pecat dia. Itu demikian jawaban politik, itu kan dari orang politik. Dalam hati saya dipecat, kapan dipecat? Proses hukum bisa 3-4 tahun, habis dia jabatan. Tak usah dipecat, sudah habis masa. Nah, dibacakan ayat naik iman itu, meningkat keimanan. Wa ala rabbihim yatawakkalun, hanya kepada Allah Tuhan mereka berserah diri. Mengapa kita merasa gembira? Karena ini pada saat Ramadan ini banyak fadilah-fadilah yang dilebihkan Allah dari bulan yang lain, sehingga kita masih merasa bergembira. Ini dah jam berapa? Dari subuh. Saya udah ngantuk. Ya, baru 2. Pertama tadi merespon kehadiran Ramadan. Yang kedua, ini proses batiniah kita, bagaimana merespon. Kepercayaan iman, lahirlah takwa. Masih bisa hubungan. Nah ini iman tadi ini meja, takwa ini apa lagi yang dari lahir muhabbah. Apa itu? Rasa cinta kepada Allah. Jadi kita katakan ini kan Ramadan ini karena rahmat Allah kepada kita.
Ada yang tak sampai, ada yang semalam, kemarin, 2 hari yang lewat tak sampai. Ada yang mungkin malam ini tak sampai besok. Mau tak sampai besok. Siapa yang mau berani? Tunjuk tangan. Kalau ditanya Allah mau sampai besok atau malam ini, pilih yang mana, Bu? Tak berani. Tak berani, tak betul. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Berserah diri kepada Allah. Apa kebijakan Allah itulah yang terbaik. Tapi tak berani kita. Tadi ayat yang dibacakan oleh imam kita tadi ada disebutkan, ya'lamu annallaha syadidul iqab wa annallaha ghafurur rahim. Ketahuilah olehmu bahwa azab Allah itu maha pedih, dan wa annallaha ghafurur rahim, tapi Allah pun maha pengampun lagi maha penyayang. Dua sisi. Faham kita dua sisi ini? Kita hanya berada pada salah satu sisi itu saja. Ya, ini nikmat Allah. Maka harus kita gunakan. Maka iman tadi, takwa tadi muncul muhabbah. Kenapa? Ada orang yang memberikan kita hari ini, diberikannya makanan misalnya kari kambing, besok dikirimnya rendang, lusa dikirimnya bubur kacang, berikutnya dikirimnya pakaian. Tapi tak tahu kita orang ikhlasnya, tak usah disebut-sebutkan. Mencari tidak dalam pikiran siapa orang ini. Mencari tidak? Mencari kan? Kalau tak mencari ini agak aneh. Ada orang baik dikirimnya yang kita perlukan setiap saat kita mencari. Nah sekarang yang dikirim Allah Subhanahu wa ta'ala rahmatnya kepada kita, apakah kita tidak mencari dalam hati kita bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini kata muhabbah. Muhabbah itu apa? Rasa cinta. Bukan terpaksa. Beda suatu perbuatan yang dilandasi dengan cinta dengan suatu perbuatan yang dilandasi dengan keterpaksaan. Kalau puasa, salat tarawih, baca Quran dilandasi dengan terpaksa, inilah yang tadi yang saya katakan. Kita buat sesuatu tapi kita tidak tahu akhirnya apa, kita menderita. Tapi kalau sesuatu itu dilandasi dengan cinta, dulu kita ini kan muda semuanya. Saya rasa saya masih muda. Ketika calon itu telepon, datang ke rumah ya. Oh ya, hujan, rintik-rintik, tak apa-apa. Coba sekarang hujan atau sana. Kenapa? Mungkin mudah-mudahan bukan karena berkurangnya rasa cinta, tapi itulah yang mendorong sehingga hujan pun tidak menjadi masalah. Itu namanya muhabbah, cinta. Nah kalau sudah ada rasa cinta, di atas rasa cinta, tadi ayat tadi yang dikatakan, yang dibacakan tadi, ya, ya'lamu annallaha syadidul iqab wa annallaha ghafurur rahim. Dari sikap, dari sifat Allah yang bisa memberikan azab yang maha pedih dan bisa memberikan kasih sayang yang tak bisa ditandingi, maka lahir lagi dua sifat atas dasar cinta ini. Mengapa cinta? Karena takut. Ibu mau masak ini sahur, apakah karena rasa cinta kepada anak-anak misalnya, biarlah waktu makan enak. Bapak rasa cinta kepada bapak, masak, kan rasa cinta, bukan karena terpaksa. Nah kalau sekarang zaman ini tak tahu saya, mungkin banyak juga ibu-ibu yang terpaksa masak, terpaksa masak karena banyak kali tugas, terpaksa masak. Tapi rasa cinta, muhabbah. Nah dari muhabbah ini ada rasa takut. Takut apa? Takut nanti ditinggalkan bapak, takut ditinggalkan anak, macam-macam rasa takut itu. Ini takutnya apa? Takut tadi yang tahu annallaha syadidul iqab. Takut kita kepada azab Allah. Takut kepada azab. Kalau yang tak takut itu bohong.
ada cerita seorang dokter takut kepada azab Allah. Saya bilang, Pak Dokter, berhentilah merokok. Karena Pak Dokter kalau merokok menjadi dakwah kepada orang, sehingga orang pun mengatakan dokter saja yang merokok. Alah Pak, katanya kalau mati itu apa namanya, ajal. Oh, jadi Pak Dokter tak takut mati. Lah sudah ajal itu. Jawaban apa yang terkandung di dalam jawaban itu sepertinya dia tidak takut kepada mati. 4 bulan yang lewat saya dengar masuk bypass, operasi bypass. Saya bilang, apa ini bypass? Biarkan saja lah. Tidak usah dioperasi bypass, dia kan tak takut mati. Biarkan ada obat, takut juga dia mati. Dipanggillah kawan dokter-dokter ahli dari Jakarta, dioperasi di rumah sakit ada mati. Alhamdulillah sehat. Saya tanya setelah itu kepada kawan, jangan merokok, berhentilah Pak. Jadi tak bisa, ilmu itu tak bisa merubah sikap. Tapi setelah dijadikan bala, baru bisa merubah sikap. Jadi dia tahu moderat itu setelah moderat dialami. Bahaya. Kita benar barangkali jangan sampai demikian. Kita tahu umur ini bermanfaat setelah umur itu habis. Apa gunanya lagi? Kita tahu arti sehat ketika datang sakit. Berhenti. Jadi setelah datang bala, wa anna Allah ya'lamu wa anna Allah ya'lamu anna Allah syadidul iqab. Setelah datang azab Allah itu baru kita berubah. Maunya kayak begitu. Ketika wa anna Allah ghafurur rahim, ketika Allah berikan kasih sayangnya, di situ kita bersikap. Jangan coba-coba untuk kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman, takwa, boleh, mahabbah, khauf, takut, raja, harap. Takut, harap. Apa yang kita harapkan? Kita mengharapkan rahmat Allah yang putus. Ya, ini diberikan bulan rahmat Allah yang putus. Kalau diputuskan rahmat Allah, seandainya kita diberikan nikmat yang banyak, harta yang berlimpah ruah, kalau diputuskan Allah dengan rahmatnya, diganti dengan istidraj, yang buruk itu bisa baik. Ini yang kita takut. Ustaz jadi pejabat, tiba-tiba 3 bulan, 4 bulan sudah jadi tersangka. Astagfirullahaladzim. Cemas. Udah saya bilang tak usah. Kita tak level kita di sini. Saya bilang, saya sudah pernah saya menjabat eselon 2B Pak. Sudah pernah, tak tahu kita permainan itu. Kita jujur, yang samping kiri kan kita buat awak teman teket. Ustaz, mengapa begitu? Kenapa Allah putuskan rahmat hidayahnya? Rezeki dalam bentuk hidayah. Kita mendefinisikan rezeki asal dibilang rezeki apa? Kalau nggak makan duit. Ini sehat, bukan rezeki. Saya pergi ke rumah sakit Harapan Kita, saya tengok ya Allah, semua kamar tak ada yang tak kosong, berisi semua. Saya tanya, kenapa Pak? Ini Pak, buka macam dah berjaya ya Allah, Tuhan. Ngeri Pak, banyak kali rumah. Tengok ya, masih muda, berapa umur Bapak? 30 tahun. Kenapa? Inilah Pak kan, gara-gara Islam itu juga. Kenapa Pak Islam? Ya maklum lah Pak, pergaulan Harapan Kita antri Pak, mau operasi sekarang antri. Ini ada dekat rumah kami pensiunan angkatan udara. Ya sekarang saya tak rokok lagi Pak. Dia dulu, yang dulu itu bekarat itu tak bisa rupanya, tidak bisa hilang begitu saja. Sekarang lupa akibatnya, masuk antri Pak. Tak bisa begitu daftar langsung masuk, sama dengan antri naik haji sekarang. Makanya kalau bisa janganlah ya Allah Tuhan, bulan Ramadan itu kalau bisa jangan ada penyakit terutama yang begitu-begitu. Kalau penyakit, kalau pening-pening sikit, lapar-lapar sikit begitu saja kita doakan kepada Allah SWT. Kenapa antri? Banyak duit tak bisa segera. Berapa tingkat? Iman, takwa,
muhabbah, khauf, raja. Kalau sudah ada sifat ini baru lahir ta'ah, baru mau dia berbuat. Kenapa kau berbuat? Kenapa salat tarawih? Coba kita jawab. Ingin masuk surga? Ya bukan. Oleh 3 tingkat keikhlasan yang boleh menurut Islam. Pertama, kita mengharapkan pahala untuk dapat masuk surga dan terhindar dari api neraka. Dan ini para ahli tasawuf menganggap ini pun tak boleh, karena itu adalah makhluk. Tapi dibolehkan karena Al-Quran mengatakan boleh. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Sesungguhnya orang takwa itu balasannya adalah surga. Boleh kita lihat, aku berbadan untuk masuk surga, boleh. Yang kedua apa? Sudah banyak yang kita terima. Banyak nikmat Allah, rezeki dari Allah, macam-macam fasilitas yang diberikan Allah. Ya. Ini kita pada tingkat syukur. Kita beribadah kenapa? Karena syukur telah banyak diberikan Allah nikmatnya, sehingga wajar kita bersyukur kepada Allah. Yang ketiga, tingkat yang ketiga, mardatillah. Ini yang paling tinggi. Kenapa beribadah? Tak ada lain kecuali hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mau dimasukin ke dalam neraka, tak apa kalau Allah itu ridha saya masuk ke neraka. Tak mungkin lah. Kalau sudah orang yang kita sayangi, mana mungkin apapun yang dimintanya barangkali dipenuhi. Tapi juga yang tertinggi mencari mardatillah. Maka di akhir ayat kita selalu dibacakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah, ridha Allah itu sudah ridha. Kita harus masuk kepada tingkat yang dikatakan ridha. Nah, kalau ridha, setelah ridha apa? Inilah baru lahir ikhlas. Kalau tak ridha, jangan kita bilang, ini ikhlas. Saya ikhlas. Belum tentu. Tengok dulu langkah-langkahnya. Maka berat mencapai ikhlas. Karena ikhlas itu ibaratkan semut berjalan di atas batu hitam di malam yang gelap, tak kelihatan. Kalau diucapkan itu belum tentu. Maka kita jaga. Kalau terganggu dia keikhlasan itu hanya untuk mencari ridha Allah, syukur atau mengharapkan pahala, kita periksa awal kita. Nah, ada berapa tingkat tadi? Yang udah tak bisa nyimpang lagi. Ada iman, takwa, muhabbah, khauf, raja, ta'at. Setelah ta'at ini apa? Ada lagi 3 yang lahir. Apa itu? Cara kita beribadah dan keikhlasan. Ada mengharapkan pahala masuk surga, ada yang mensyukuri, ada yang mardatillah. Kalau inilah teropong, maka Ramadan ini baru bisa kita rasakan dari riwayat-riwayat yang telah dikumpulkan oleh para ulama, hadis Rasul maupun ayat Al-Quran. Ini ada saya hitung kira-kira yang paling sedikit ada 16 terus saya bacakan. Di antaranya adalah man shoma ramadhana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menegakkan Ramadan, puasa Ramadan, diampunkan bukan hanya ini saja, setahun yang lalu dosa kita diampunkan Allah, tapi betul-betul tegak Ramadan itu. Di mana dia tegak? Di atas yang beberapa tingkat, dari mulai iman, takwa, muhabbah, khauf, raja, ta'at, kemudian ikhlas. Disitulah dia baru bisa ini tembus kepada ayat yang disebutkan innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal orang-orang yang berdasarkan takwa. Takwa, dasarkan itulah yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya apa? Kalau sudah sampai yang sekian tingkat tadi, maka ibadah ini ringan.
Rasakah kita ringan itu? Tapi bukan mentang-mentang ringan duduk di masjid selama-lama, bukan begitu. Asal ada respon untuk buat taat, buat baik, langsung bagus respon. Ini tadi cerita wisata iman Pak. Saya belajar cuma dari hati orang untuk memperhatikan ini. Saya coba SMS, saya akan buat begini-begini dengan kondisi seperti tadi saya gambar. Saya kirim 10 SMS. Intinya itu sebenarnya ayo ikut serta membantu itu saudara kita di sana, itu intinya. Dari 10 itu hanya 30% yang bagus respon. 30% lagi hanya mengucapkan selamat jalan. Yang 40% lagi tak ada informasi. Ini bukan. Kenapa? Ini kalau kita kaitkan dengan ini. Apa tadi? Idza dzukira Allah wajilat qulubuhum, tak responnya. Ada yang satu tuh langsung telepon, Pak, saya tak bisa ikut sama, tapi saya. Kenapa? Dalam Quran itu surah As-Saff. Bi amwalikum wa anfusikum. Kalau tak bisa diri kita, harta kita kirim di sana. Ada yang langsung, Pak, tolong kirim nomor rekening, itu 30%. 30 lagi, Pak, ya kami selamat jalan Pak ya, semoga sukses. Kalau itu tak usah diucapkan, bakal sukses. Ada yang satu lagi, ada. Ini, ya. Begitu juga ini ayat Al-Quran ini respon. Bagaimana segera atau bertempo atau berkelak? Cari alasan. Saya bukan apa, karena tak mau alasan itu ada. Tapi kalau mau tak ada alasan. Misalnya kita sholat tarawih datang kemari, apa alasan? Kenapa kita mau datang kemari? Kecuali alasan iman kepada Allah. Tapi kalau tak datang, tanya Pak datang, kenapa Bapak sholat tarawih malam pertama Ramadan? Tanya. Sekarang kita mempelajari agama ini, ada yang tertulis, ada yang tak tertulis. Apa alasan? Banyak, sibuk, ada urusan, datang tamu, macam-macam itu. Kenapa? Karena dia tak mau datang. Tapi kalau mau datang, mana ada alasan? Datang. Kenapa? Sudah dilengkapi Allah semua nikmat kepada kita sehingga kita bisa hadir. Nah, maka Ibnu Athaillah kalau mengharapkan pahala tak perlu lagi. Kenapa? Duduk dalam tempat majelis kebaikan, itulah pahala. Kenapa? Ada orang yang tak bisa duduk di tempat kebaikan, duduk dia di tempat mana-mana. Akhirnya apa? Meninggal. Masuk di pos metro, meninggal di atas pangkuan mantan pacar. Masya Allah. Dia kira-kira, aduh saya kalau udah begitu, nauzubillah min dzalik. Ya kan Pak mantan sekda kan? Itu, ya Allah, ya Tuhan. Nah, apalah kesana gitu. Kenapa kaki tak mau dia diarahkan ke masjid? Nah, itu dia. Jadi ada berpikir Ramadan ini ada 16 termasuk itu tadi. Kalau kita sholat tarawih ini setiap malam ada ini. Mudah-mudahan nanti dibahas oleh Ustaz-Ustaz berikut. Maka ini saya bikin semacam induknya. Yang 16 nanti mudah-mudahan ada mungkin Ustaz malam besok bicarakan 3, 4 dan seterusnya. Nah, dari butir-butir Ramadan itu tadi saya katakan ampun dosa. Kemudian ada satu malam di bulan Ramadan ini beribadah pada malam itu satu malam saja, bukan satu malam penuh, hanya beberapa jam saja. Seandainya pada saat itu turunlah Lailatul Qadar, sama kita beribadah 1000 tahun. Umur kita pun barangkali tak sampai 1000 tahun. 1000 bulan. Ya, tak sampai. Kalau sampai sudah jalan itu sudah agak meraung kaki. Berdiri pun ya, sudah pakai strategi. Pasang kuda kiri, pasang kuda kanan, tambah kanan baru bisa berdiri. Kenapa? Sudah dicabut satu-satu spare part. Cuma roh dan jasad belum lagi. Tapi spare part itu sudah mulai agak goyang-goyang, yang serba salah. Dikencangkan yang kanan, rontok yang kiri. Coba kan? Dikencangkan yang atas, koyak yang di bawah. Ya begitulah hidup. Nah, ada dimensi-dimensi yang lebih mendalam sebenarnya. Kalau tadi itu dari mulai iman sampai kepada taat, itu pribadi-pribadi kita masing-masing individu.
Tapi yang mana namanya manusia khairun nas tanfa'ul nas. Sebaik-baiknya manusia itu ada manfaatnya untuk orang lain. Jadi puasa ini di samping dimensi vertikal tadi tauhid kepada Allah, juga punya dimensi internal ke dalam diri kita pribadi. Iman apa bagaimana di dalamnya. Juga dia punya dimensi sosial. Ya. Dimensi sosial. Apa manfaat kita hidup? Tadi disampaikan oleh ketua BKN. Apa yang bisa kita buat? Memang kadang-kadang ada berlebih kan kita sedikit rezeki diberikan Allah. Tapi kalau hanya untuk awak saja, anak ini paling-paling ibadah kemana umrah, sebentar-sebentar bolak-balik umrah. Saya tak larang ya, tapi kalau bolak-balik itu ngapain? Sampai di sana bukan betul-betul umrah setiap hari. Di hotel juga baru sini aja hotel kalau udah belajar. Sampai ada mana ibu pulang kampung, pikir betul pulang kampung. Oh banyak umrah istilah sama dia itu pulang kampung, kan itu kecil ya sudah. Belakangan saya dengar dia berusaha KPK juga kawannya ada indikasi terjadi. Bolak-balik umrah awal sekali apa ya? Sekalipun kita sulit bolak-balik umrah. Sementara kiri kanan ada yang tak sekolah, ada yang seperti tadi saya katakan banyak persoalan sosial. Apa inilah dia tanfa'ul nas. Tanfa'ul nas apa? Ladang untuk menumbuhkan ibadah dalam bentuk sedekah jariyah. Karena amal kita sangat baik kalau tidak kemana-mana. Tapi bagi orang lain bolak-balik umrah. Ini ada kritik saya kepada tetangga dekat rumah saya. Bolak-balik umrah. Sebiji kurma pun tak pernah meleset. Jadi palak saya, bukan palak. Yang saya suka bukan kurma. Ya, ada Pinang Expo Halal di Malaysia. Ini saya bilang. Saya tengok ada kurma dari Iran. Nah, biar saja lah, tak usah pun sampai umrah, sampai ke Penang saja. Pulang ke sana ada manfaat untuk orang lain. Saya beli satu kardus. Kasih. Ya, mana Bapak selama ini? Saya umrah tapi di Pulau Pinang saya bilang, tak sampai ke Mekah. Itulah buktinya ada kurma. Yang umrah betul tak ada. Kenapa? Niat tidak ada memberikan manfaat kepada orang lain. Ini kadang-kadang dengan kemajuan dinamika sosial saat ini, kadang-kadang trennya itu sudah lain. Ibadah itu apa? Seperti tadi saya katakan, umrah bolak-balik. Sementara persoalan-persoalan sosial di samping kiri kanan rumah kita, persoalan anak yatim, persoalan fakir miskin, persoalan minoritas. Ini Pak ada buku nanti saya serahkan ke Pak BKN. Ini Pak Medan ini Pak. Itu 3 kecamatan sudah minoritas kita. Kecamatan. Nanti bisa dibaca. Provinsi sudah 50%, 50% minoritas. Yang kita anggap yang aman saja. Tidak aman dari intervensi yang baik. Nah, kalau itu tidak disikapi, bagaimana? Itulah tumbuh ibadah, tidak hanya untuk diri kita, tapi untuk kepentingan umat, kepentingan Islam. Nah, untuk tingkat global, ini kalau cerita global nantilah sekali lagi mengaruh apa? Yahudi Nasrani, bagaimana menghancurkan Islam sebagai ajaran, umat Islam sebagai manusia. Kebiri kita Pak. Dalam konteks penguasaan negara, tidak ada satu perusahaan besar yang sekarang ini di sana ada bendera Indonesia. Ini enggak. Ini sudah penjajahan. Kalau dulu Perang Dunia Kedua, ini sudah penjajahan generasi ketiga. Kita dulu di sini Pak, tapi ini kita diberi makan. Freeport, Pertamina pun tinggal 15% kabar saham. Artinya apa? Suatu saat kita bisa diusir. Ini muncul lagi bahwa perkebunan harus dibuat holding. Kalau holding go public, jual sahamnya. Siapa yang beli? Bukan macam kita. Semua industri strategis sudah dimiliki oleh orang. Maka ketika Ijtima Ulama di Cipasung, kesempatan saya bicara dengan Menteri BUMN, saya tanya, hari ini Bapak bicara
bahwa semuanya hebat. Bulog, kalau ukuran bulog itu sekadar makan saja. Tapi yang saya tanyakan, ada informasi lain. Sejumlah perusahaan-perusahaan raksasa bukan lagi milik bangsa Indonesia, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Siapa memikirkan ini? Inilah yang kita harapkan orang kuasa. Ya, jadi sudah kita terjajah. Nah ini manfaat khairun nas tanfa'u linnas. Nah barangkali itu yang dapat saya sampaikan. 10:30. Mudah-mudahan landasan ini dapat kita gunakan untuk meraih mutiara Ramadan yang sudah diberikan Allah kesempatan kepada kita. Mudah-mudahan sampai selesai Ramadan kita dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani. Demikianlah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim li wajhikal 'azim sultan. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'a'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ihdina ila siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma barik lana fi Ramadan innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim. Bapak Ibu hadirin jemaah rahimahullah, terima kasih kami sampaikan kepada Ustaz. Mudah-mudahan menambah wawasan rohani kita bersama, dan kita tutup majelis ini dengan mengucapkan kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.